Perkenalkan, nama saya Prial Fadanu dari manajemen A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisional marketing versus digital marketing dalam hal pemasaran dengan NIM 221010 Pemasaran merupakan suatu kegiatan mengolah organisasi atau perusahaan dalam suatu proses membuat atau menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan berdasar penawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Manajemen pemasaran terjadi ketika suatu pihak sebuah pertukaran potensial berpikir tentang cara-cara untuk mencapai respon yang diinginkan oleh pihak lain. Tujuan perusahaan akan tercapai apabila dalam menjalankan usahanya dijalankan bersama dengan pelaksanaan pemasaran yang baik. Karena dengan kita melakukan dan melaksanakan manajemen pemasaran dengan baik, maka kita akan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu menata dan menyusun rencana target pasar dan mendapatkan pelanggan, menjaga dan mengelola pelanggan, mengkomunikasikan nilai pelanggan yang utuh. Manajemen pemasaran menunjukkan bahwa manajemen pemasaran adalah segala sesuatu yang ada perancangan terlebih dahulu agar segala sesuatu dengan yang diinginkan oleh konsumen yang kemudian akan menimbulkan suatu pemasaran. Pemasaran dalam suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, untuk melakukan perkembangan terhadap perusahaan, untuk pencapaian tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Perusahaan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen pasar, sasarannya, serta bagaimana memuaskan mereka melalui proses penukaran dengan tahap memperhatikan semua pihak dan tujuan terkait dengan kepentingan perusahaan. Pemasaran produk. Dalam setiap perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran produk atau jasa untuk menjaga roda ekonomi organisasi berjalan dengan semestinya. Dalam aktivitas pemasaran tidak sekedar memasarkan produk atau jasa semata, melainkan juga harus dapat menciptakan promosi yang menarik dan menjual seiring disebut personal selling. Sebelum memasarkan produk, suatu perusahaan diperlukan untuk melakukan planning strategi pemasaran agar mengetahui apa yang menjadi harapan konsumen. Kreativitas pemasaran produk juga diperlukan agar semakin banyak menarik calon pembeli dan melanggar strategi pemasaran produk agar pemasaran dapat menghasilkan penjualan. Tradisional marketing yaitu teknik pemasaran secara konvensional atau non-digital. Salah satu contoh tradisional marketing yang sering digunakan yaitu dengan cara pemasangan iklan brosur, koran majalah, pamflet, atau banner. Tradisional marketing juga dikenal dengan istilah pemasaran offline, dikenal dengan istilah direct selling, yaitu metode penjualan langsung di mana produsen sebagai penjual mendekati langsung target konsumennya dengan menawarkan produk atau jasa. Pemasaran offline merupakan jenis pemasaran yang masih melakukan komunikasi dua arah antara pembeli dan penjual dengan cara bertemu secara langsung. Media yang digunakan dalam penjualan secara langsung atau penjualan offline itu diantaranya seperti promosi penjualan, penjualan pribadi, penjualan langsung, penjualan berlian, dan titik pembelian. Bentuk-bentuk pemasaran offline. Pemasaran tatap muka. Yang pertama,
adalah pemasaran langsung, di mana penjual dilakukan tatap muka dengan mencari konsumen agar dapat membangun hubungan yang lebih lama. Yang kedua, pemasaran jarak jauh adalah telemarketing, merupakan kegiatan massal dengan mengenalkan produk menggunakan telepon. Yang ketiga, pemasaran melalui surat langsung, yaitu melakukan tindakan dengan menawarkan, mengirimkan, mengumumkan pada calon konsumen mengenai produknya dengan menggunakan media seperti email, fax, surat langsung, dan voicemail. Yang keempat, pemasaran melalui katalog. Bentuk pemasaran di mana produsen membuat katalog yang berisi berbagai macam hasil produknya, disertai dengan informasi mengenai produk tersebut dengan tujuan agar konsumen dapat mengenal, memudahkannya dalam mempelajari dan mengenal produk yang ditawarkan. Yang kelima, pemasaran langsung via event dan pameran. Bentuk ini memiliki tujuan pemberian informasi mengenal dan menekankan produk yang dijual kepada konsumen. Misalnya, memanfaatkan cara pameran seperti event-event di mana lapangan, mall, dan sebagainya, sehingga konsumen dapat mengenal produk yang ditawarkan. Dan ini bab selanjutnya ada pemasaran online. Pemasaran online merupakan suatu proses pemasaran menggunakan internet atau media sosial di mana calon konsumen dapat memperoleh informasi mengenai produk yang ditawarkan, melakukan transaksi review terhadap produk yang dibeli melewati media online. Terdapat beberapa model bisnis dalam pemasaran online. Yang pertama, ada connectivity bisnis yang berbasis pada internet. Yang kedua, ada konten. Konten memberikan tayangan dengan informasi dan hiburan. Yang ketiga, ada konten, layanan yang berupa teks atau gambar. Yang keempat, ada communication, menggunakan media interaktif. Yang kelima, ada community, membangun komunikasi digital dengan media seperti chat, web, email, dan sebagainya. Digital marketing. Marketing digital muncul pada tahun 1990-an, namun sudah mulai diterapkan juga pada masa 1980-an. Di era tahun 2000-an, digital marketing menjadi sangat populer di kalangan bisnis disebabkan fleksibilitas yang sangat tinggi di dalam masyarakat. Digital marketing merupakan platform yang digunakan oleh pengusaha, investor, perusahaan berbasis produk dan unik lainnya untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Penggunaan internet dan media digital lainnya serta teknologi dalam mendukung marketing modern telah memunculkan serangkaian label dan jargon yang diciptakan oleh para akademisi dan profesional seperti digital marketing, internet marketing, dan web marketing. Terdapat beberapa kegunaan dalam kegiatan pemasaran dengan menggunakan digital marketing. Di antaranya yang pertama, informasi produk dan layanan transparan. Yang kedua, memudahkan update informasi produk. Yang ketiga, mudah dalam membandingkan produk atau jasa dengan pesaing. Yang keempat, ada harga yang lebih kompetitif atau murah. Digital marketing identik dengan murah dan efektif karena menggunakan fasilitas yang lebih maju, yaitu internet yang telah didukung oleh teknologi yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Sedangkan tradisional marketing dinilai lebih mahal dan menggunakan alat bantu seperti printer untuk mencetak pamflet, biogas, dan menggunakan telepon untuk berinteraksi langsung dalam periode yang cukup terbatas. Terdapat beberapa media yang digunakan sebagai pendukung kegiatan digital marketing. Sebagai contoh jenisnya adalah perusahaan dapat mempunyai web sendiri, text message, search engine marketing atau SEM, search engine optimization atau SEO, ponsel, sosial media, dan lain-lain.
Promosi paling sering digunakan sekarang ini adalah promosi melalui media sosial, memasang iklan di Instagram, Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Sekian, terima kasih untuk presentasi saya kali ini. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf, dan sampai jumpa.